Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar PSSI hanya kirim Asnawi dan Ferrari hadapi Man United. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan, Kapten Timnas Indonesia Jesus tidak dipanggil untuk tampil di laga ASEAN All-Star versus Manchester United. Sejauh ini pihak PSSI hanya menerima pemanggilan 2 pemain saja untuk laga uji coba Man United tersebut, yakni Asnawi Mangko Alam dan Muhammad Ferrari. Untuk yang belum tahu, pertandingan itu merupakan bagian dari tur pramusim Manchester United. Tim yang terdiri dari bintang-bintang Asia Tenggara akan bersua dengan Setan Merah. Pertandingan persahabatan itu akan berlangsung di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia pada 28 Mei 2025 mendatang. Baru-baru ini, 2 bintang timnas Indonesia Asnawi dan Ferrari menyusul para pemain yang sebelumnya sudah dipanggil ke skuad ASEAN All-Star. Patrick Kluivert tonton Liga Inggris bareng Pascal Truijk. Di akun Instagramnya @patrickkluivert, Patrick Kluivert membagikan momen foto bareng dengan pemain timnas Indonesia yang bermain untuk Oxford United Marcelino Ferdinand. Tak sendiri, Patrick Kluivert ditemani penasihat teknis PSSI Jordi Cruyff dan asisten pelatih timnas Indonesia Denny Lanzat. Selintas tak ada yang aneh dengan unggahan tersebut. Namun, ketika pertandingan berlangsung, juru kamera menyorot ke tribun stadion. Nah, di sana terlihat Patrick Kluivert duduk di tribun bagian atas bersama Denny Lanzat dan Jordi Cruyff. Sementara persis di depan mereka bertiga ada Pascal Struijk, pemain keturunan Indonesia. Pascal Struijk absen di laga Oxford United versus Leeds United karena mengalami cedera. Menurut laporan Sky Sport, bek 25 tahun itu absen karena mengalami cedera kaki dan diperkirakan baru pulih pada akhir musim ini. Teko umumkan mundur dari Bali United usai Liga 1 kelar. Ada apa dengan Bali United? Dalam 7 pertandingan beruntun, Serdadu Tridatu tidak pernah meraih kemenangan. Terakhir, Bali United dipecudangi Persib Bandung dengan skor 1-2 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Jumat 18 April. Bali United sekarang ada di posisi 10 klasemen sementara Liga 1 dengan 41 poin. Dengan situasi ini pula, pelatih Bali United Stefano Kuguda sadar diri. Ia memutuskan untuk mundur dari Bali United bukan usai kalah dari Persib, tetapi setelah pekan ke-34 berakhir. Pengunduran diri Teko dilontarkannya saat sesi konferensi pers usai pertandingan menghadapi Persib. Situasi ini pun membuat CEO Bali United Yabes Tanuri angkat suara. Yabes hanya mengucapkan terima kasih terhadap dedikasi Teko selama 6 tahun menukangi Bali United, termasuk 2 gelar juara Liga 1 yang diberikan oleh Teko. Remontada Bojan Hoda, Persib emang layak di puncak. Pelatih Persib Bojan Hoda mengatakan bahwa sejak awal dirinya memprediksi laga versus Bali United akan sulit karena dari rekor pertemuan hasil kedua kesebelasan lebih banyak berakhir imbang. Ketinggalan 1 gol memantik semangat para pemain Persib Bandung untuk bangkit mengejar ketertinggalan. Nah, memasuki babak kedua, intensitas serangan ditingkatkan dan direspon Bali United dengan menurunkan garis pertahanan. Situasi tersebut membuat Persib lebih menguasai bola dan menekan. Hasilnya gol Beckham Putra Nugraha dan Gustavo Franca sukses dihasilkan guna mengubah skor menjadi 2-1. Persib lagi-lagi memperlihatkan kemampuan untuk melakukan remontada di musim ini. Hujan menyebut bahwa karakter tidak mau kalah diperlihatkan oleh pemain dan ini menjadi bekal untuk menjadi sang juara. Ini bukan pertama kalinya. Ini artinya tim memiliki karakter. Ini tidak hanya kami lakukan di tahun ini. Jadi ini alasannya kami berada di puncak. Tegas Bojan Hoda. Persib rayakan ultah Ciro Alves di locker room. Suasana locker room Persib Bandung setelah mengalahkan Bali United begitu mengejutkan pemain. Kejadian itu diunggah langsung di Instagram @persib. Dalam video itu terlihat seorang membawa kue ulang tahun ke locker room. Para pemain hingga staf pun langsung menyanyikan lagu ulang tahun. Sosok yang bertambah umur itu adalah Ciro Alves. Pemain asal Brazil itu tengah berulang tahun ke-36 tahun. Ciro Alves pun tampak senyum-senyum dan sumringah saat mendapatkan kejutan tersebut. Terima kasih,
kata Ciro Alves dalam unggahan itu. Ia sangat berterima kasih karena Persib Bandung telah mengingat hari lahirnya. Thank you all for remembering my birthday. Enjoy 3 point. We are close, not too long to go. Terima kasih semuanya karena mengingat ulang tahunku. Nikmati 3 poinnya. Kita sudah dekat, tidak lama lagi, tulis Ciro Alves. CLBK Persebaya dikabarkan pulangkan Mahmud Eid. Bagaimana peluang Persebaya Surabaya untuk bisa mendapatkan kembali tanda tangan Mahmud Eid musim depan yang dirumorkan akan CLBK? Peluang Persebaya Surabaya untuk realisasikan kepulangan Mahmud Eid musim depan terbuka sangat lebar. Pasalnya kontrak pemain asal Palestina ini dengan Bangkok United bakal segera usai pada 30 Juni 2025. Praktis Persebaya Surabaya bisa mendatangkan Mahmud Eid dengan skema bebas transfer. Terlebih Persebaya Surabaya disinyalir bakal mempertahankan rekan Mahmud Eid di timnas Palestina, Mohamed Rashid. Mohamed Rashid bakal jadi daya tarik bagi winger dengan catatan 14 gol dan 6 assist dari 34 laga terkininya bersama Bangkok United untuk kembali ke Persebaya. Seperti diketahui, nama Mahmud Eid meledak pada musim 2019-2020 sebelum liga dihentikan karena COVID-19, di mana pemain keturunan Swedia itu mampu unjuk kemampuannya meski baru bergabung dengan Persebaya. Saat itu dari 9 laganya bersama Persebaya, Mahmud Eid mampu mencatatkan 4 gol dan 3 assist. Catatan itu yang membuat bonek jatuh hati dengan pemain berlabel 8,69 miliar tersebut. Menarik dinantikan, akankah Persebaya Surabaya benar adanya segera launching Mahmud Eid sebagai rekrutan anyarnya awal musim nanti, atau justru sebaliknya? Manajemen Arema FC berikan 100% keuntungan buat korban Kanjuruhan. Manajemen Arema FC mengajak 89 keluarga korban tragedi Kanjuruhan untuk berbincang dan berdiskusi. Pertemuan ini digelar di kantor Arema FC pada Jumat 18 April 2025 kemarin. Arema FC sendiri mencetuskan 4 pilar program jangka panjang untuk keluarga korban tragedi Kanjuruhan. General Manager Arema FC Yusrinal Fitriadi menyebut 4 program khusus yang akan dijalankan untuk mendukung keluarga korban tragedi Kanjuruhan adalah mengatakan bahwa manajemen juga membuka peluang kerja kepanitiaan pelaksanaan pertandingan Arema FC. Tujuannya untuk memberikan kesempatan pemberdayaan ekonomi keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Arema FC akan menyalurkan sebesar 3% dari setiap pendapatan bersih atas penjualan tiket pertandingan kepada keluarga korban, kata pria yang akrab disapa Inal itu. Arema FC akan memproduksi merchandise eksklusif edisi khusus yang seluruh keuntungannya bersih atas penjualannya 100% akan diserahkan sepenuhnya kepada keluarga korban, ujar Inal. Selain itu, manajemen Arema FC akan memberikan undangan khusus ke Stadion Kanjuruhan untuk perwakilan dari keluarga korban. Undangan khusus ini untuk menyaksikan pertandingan Arema FC secara langsung di stadion. PSSI ultah ke 95 tahun target sepak bola pentas dunia. Sabtu 19 April 2025 menjadi hari yang spesial bagi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. Hari ini, organisasi tersebut tepat berusia 95 tahun. Didirikan pada 1930 oleh Suratin Sosro Sugondo, PSSI bukan hanya sekedar organisasi olahraga, melainkan simbol perjuangan bangsa. Kini hampir 1 abad berlalu, PSSI memiliki target besar membawa Garuda mendunia. Selama hampir 1 abad perjalanan tersebut, PSSI telah melewati banyak fase penting. Dimulai dengan kompetisi perserikatan yang menghidupkan sepak bola antar klub pribumi, hingga bertransformasi menjadi organisasi yang lebih profesional dan modern. Namun dalam beberapa tahun terakhir, langkah-langkah konkret yang diambil mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir cukup bangga dengan apa yang sudah dicapai oleh organisasi sejauh ini, terutama pencapaian Timnas Indonesia Putra di berbagai kelompok umur. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Indonesia di mana tim U17, U20, U23 dan tim senior kita semuanya lolos ke Piala Asia. Belum pernah terjadi sebelumnya. Ini bukan hanya tim senior saja. Tidak, ini termasuk tim-tim usia muda seperti U17 juga, ujar Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Charlie Scott semprot Andri Rosidari terkait upah semen Padang.
Di balik kebahagiaan yang menghampiri Semen Padang FC usai berhasil mengamankan 3 poin penuh di kandang setelah mengalahkan PSS Semarang 3-2 di Bari Liga 1, ternyata menyimpan cerita lain yang justru mengungkap sebuah fakta penting. Fakta penting yang dimaksud adalah dugaan adanya ketidakberesan finansial di mana tim berjuluk Kerbau Sirah itu masih menunggak pembayaran kompensasi kepada pemain yang mereka pecat. Tidak hanya itu, turut ada dugaan adanya keterlambatan pembayaran gaji kepada pemain dan tim ofisial di beberapa bulan terakhir. Fakta itu terungkap setelah mantan pemain Semen Padang yakni Charlie Scott mengomentari postingan Instagram salah satu petinggi klub Semen Padang FC yakni Andre Rosidari. Kepada bola.com, pemain yang pernah bergabung di Man United itu mengungkapkan bahwa uang kompensasi pemutasan kontraknya belum diterima hingga saat ini. Padahal dalam perjanjiannya, menurut pemain yang kini membela salah satu klub Kamboja, Phuenket ini menegaskan bahwa pembayaran kompensasi paling lambat dibayar tanggal 31 Januari 2025. Highlight dari Liga 1 dan klasemen sementara. Persija bertamu ke kandang Persik Kediri di Blitar. Macan Kemayoran menang telak 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak oleh Ondrej Gudela lewat gol cantik penalti di menit ke-3. Persija akhirnya memutus tren negatif tak pernah menang di 3 laga terakhirnya di Liga 1 2024-2025. Sementara itu Barito Putra bertemu Persis Solo. Dalam laga itu Laskar Sang Bernyawa, julukan tim tamu, meraih kemenangan 0-1 lewat gol tunggal bek Eki Taufik di babak kedua. Kemenangan yang membuat Solo makin menjauh dari zona degradasi. Sementara itu dari hasil pertandingan sore ini, Arema FC kalah dengan skor tipis 3-2 atas tuan rumah Persita Tangerang. Hasil ini membuat Persita Tangerang aman dari degradasi musim depan. Begitu pula dengan Arema FC yang juga sudah aman, tidak mungkin terdegradasi. Dan berikut ini klasemen sementara ya. Hasil ini belum Persebaya versus Madura United ya, karena pertandingannya terlalu malam, jadi kita update besok saja. Dan berikut ini klasemen sementara selengkapnya bisa kalian perhatikan mulai dari papan bawah hingga papan atas teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.